Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sianril Manafi Muklisa dengan NIM C1C024090 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menjelaskan materi mengenai pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM sebagai tugas perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Ibu Restu Hanin Anissa SE MAK. PPNBM adalah pajak tambahan yang dikenakan atas penyerahan atau impor barang kena pajak yang tergolong mewah, baik yang diproduksi dalam negeri maupun berasal dari luar negeri. PPNBM dikenakan di luar PPN dan bersifat selektif, hanya berlaku untuk barang yang dikategorikan mewah. Lalu ada beberapa tujuan PPNBM. Yang pertama, mengendalikan konsumsi barang mewah di masyarakat. Kedua, melindungi produsen lokal dari persaingan barang impor. 3. Menyeimbangkan pengenaan pajak atas masyarakat berpenghasilan rendah dan tinggi. Dan yang keempat, menambah pendapatan negara. Ada beberapa karakteristik barang mewah. Yang pertama, itu barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi, barang yang menunjukkan status sosial atau gaya hidup mewah, barang yang penggunaannya cenderung untuk kesenangan atau hobi, dan barang yang diproduksi dengan teknologi tinggi, nilai tinggi, atau ciri eksklusivitas. Subjek dan objek PPNBM. Subjeknya itu pengusaha kena pajak atau PKP, pabrikan yang menyerahkan barang kena pajak mewah. Yang kedua, itu importir yang memasukkan barang mewah ke dalam daerah pabean. Untuk objeknya, itu yang pertama ada kendaraan bermotor mewah, kecuali ambulan, pemadam kebakaran, tahanan, angkutan umum, dan untuk kepentingan negara. Yang kedua, hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, dan townhouse. Yang ketiga, pesawat udara mewah, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan niaga. Yang keempat, itu balon udara. Kelima, peluru dan senjata api, kecuali untuk kepentingan negara. Dan yang keenam, itu ada kapal pesiar atau kapal mewah, kecuali untuk negara, angkutan umum, atau usaha wisata. Selanjutnya, tarif PPNBM. Tarif PPNBM bervariasi tergantung jenis barang mewah yang dikenakan pajak. Berikut adalah tarif PPNBM sesuai peraturan yang berlaku. Yang pertama, 10% untuk barang seperti alat rumah tangga, alat pendingin, dan televisi. Yang kedua, 20% untuk kendaraan bermotor tertentu, hunian mewah, alat olahraga impor, dan barang elektronik mewah. Yang ketiga, 25% untuk kendaraan bermotor berupa bahan bakar solar dan kendaraan berat. Yang keempat, 35% untuk minuman non-alkohol impor, barang kulit impor, dan barang pecah belah. Yang kelima, 40% untuk balon udara, pesawat tanpa penggerak, dan peluru senjata api pribadi. Yang keenam, 50% untuk helikopter, jet pribadi, pesawat pribadi, senjata api untuk kepentingan pribadi. Dan yang ketujuh, sebesar 75% untuk kapal feri dan kapal pesiar. Selanjutnya, PPNBM masukan dan keluaran. PPNBM masukan adalah PPNBM yang dibayar oleh PKP saat mengimpor atau memperoleh barang mewah untuk kegiatan usaha, namun pajak tersebut tidak dapat dikreditkan seperti PPN masukan karena bersifat final. Lalu yang kedua, PPNBM keluaran adalah PPNBM yang dikenakan ketika PKP menjual atau menyerahkan barang mewah kepada konsumen. Dengan perhitungan tarif PPNBM dikalikan dasar pengenaan pajak, tarif PPNBM berlaku antara 10% sampai dengan 200% tergantung jenis barang, dan pemungutannya hanya terjadi satu kali pada penyerahan pertama oleh produsen atau saat impor. Selanjutnya, pengkreditan PPNBM. Pengkreditan PPNBM tidak berlaku dalam sistem perpajakan Indonesia, karena PPNBM bersifat final, sehingga berbeda dengan PPN yang memperbolehkan pengurangan antara pajak masukan dan pajak keluaran. PPNBM yang telah dibayar atas impor atau perolehan barang mewah tidak dapat diperhitungkan kembali saat penyerahan barang. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 8A ayat 2 UU nomor 42 tahun 2009, hal ini karena PPNBM hanya dikenakan satu kali pada rantai produksi atau impor dan berfungsi sebagai instrumen pengendalian konsumsi barang mewah. Demikian, PPNBM masukan menjadi beban pembeli atau pihak yang memperoleh barang, sedangkan PPNBM keluaran harus disetor penuh oleh produsen tanpa pengurang pajak sebelumnya. Berikut ini contoh perhitungan PPNBM. PT Aerojaya membeli sebuah helikopter tipe X900 yang termasuk kategori barang mewah dan dikenai PPNBM dengan tarif 50%.
Berdasarkan ketentuan perpajakan terbaru, PPN untuk barang mewah dikenakan sebesar 12% atas dasar pengenaan pajak atau DPP. Dengan DPP pada soal ini yaitu sebesar 20 miliar. Caranya yang pertama itu menghitung PPNBM terutang. PPNBM sama dengan 50% dikali 20 miliar sama dengan 10 miliar itu untuk perhitungan PPNBM-nya. Lalu menghitung PPN terhutang. PPN terhutang sebesar 12% dikali 20 miliar sama dengan 2,4 miliar. Lalu yang ketiga, total pajak yang harus dibayar yaitu PPN ditambah dengan PPNBM yaitu sebesar 10 miliar ditambah 2,4 miliar sama dengan 12,4 miliar. Maka total harga yang dibayar PT Aerojaya adalah DPP ditambah total pajak yaitu 20 miliar ditambah 12,4 miliar sama dengan 32,4 miliar. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.